Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update ya, meskipun lama baru ada updatean untuk STB HG680FJ. Nah, di sini kita sedang menggunakan OpenWRT 2305.3 dengan versi kelas WAL 15.06.2024 teman-teman. Jadi untuk updatean sampai hari ini baru ada dua versi STB ya yang menggunakan firmware ini, yaitu HG680FJ sendiri dan juga B860HP1 teman-teman. Nah, baik, di sini ada sangat banyak yang sudah di-upgrade ya, termasuk dari repo OpenWRT sendiri itu ada sangat banyak modul yang terupgrade di versi kali ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk share link, tentunya saya seperti biasa mengecek dulu ya semua kondisi sebelum saya share ke publik. Baik teman-teman, di sini kita berada di halaman overview dan tampilannya seperti ini ya. Berhubung karena ini HG680FJ, tentunya sementara sekarang hanya cocok dengan kernel Flippy 5916. Nah, kita lanjut untuk ke menu routing ya, seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu ramai dikarenakan saya hanya terkoneksi menggunakan PC saya di sini ya. Kita lanjut ke firewall, tentunya sudah firewall 4 dan kita cek juga di bagian sistem log. Sistem lognya seperti ini ya teman-teman. Berhubung karena memang sudah 2305.3, maka di sini sudah ada menu atau tombol scroll to tile ya, untuk langsung melihat ke paling bawah teman-teman. Nah, kita cek bagian tab kernel log. Di sini terbaca mesin model HG680FJ. Sama ya, ada scroll to tile juga di sini. Kemudian scroll to hit. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian tab proses. Nah, biasanya jika ada proses yang abnormal, saya sering ngeceknya di bagian sini ya teman-teman. Nah, oke, semuanya terlihat dalam kondisi aman. Kita lanjut seperti biasanya di RERE STB itu memang selalu disertakan rilis RAM ya untuk clear cache internal OpenWRT-nya teman-teman. Nah, untuk tampilan net monitor silahkan disesuaikan. Berhubung sekarang saya menggunakan modem tethering dari handphone, maka ngeditnya itu ada di folder www, kemudian ada file netdata.html. Kita edit di bagian sini ya teman-teman. Berhubung karena tethering handphone menggunakan USB 0, maka di sini saya rubah menjadi USB 0 juga ya. Kemudian saya save dan saya cek lagi di sini apakah sudah muncul. Jika belum, harap clear cache browser ya teman-teman. Clear cache browser dan sekarang sudah bisa kelihatan ya di sini modemnya, kemudian LAN dan klien. Klien itu ada di ETH0 teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke bagian connection dulu ya. Tab connection aman. Hanya ada satu IP di sini karena hanya ada satu PC yang terkoneksi ke STB-nya. Lanjut ke bagian sistem. Nah, untuk time synchronization itu sudah normal ya teman-teman. Meskipun sudah tidak bermasalah, tetap saya tambahkan auto time OpenWRT ya, namun tidak berjalan secara otomatis. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk settingnya itu ada di startup teman-teman. Kemudian pilih tab lokal startup. Di sini ada sleep 20. Sebenarnya sudah ada tutorial ya yang pernah saya buat di Indonesian Tech Channel. Silakan teman-teman ikutin tutorial tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi koneksi teman-teman. Untuk mengenable-nya cukup hilangkan tanda pagar di depan tulisan sleep. Kenapa saya disable secara otomatis, secara default? Jika tidak ada internet,
STB tidak bisa restart maupun shutdown dikarenakan ada auto time OpenWRT yang terus-terusan merequest ke jaringan internet ya. Jadi jika tidak tersedia jaringan internet, maka tidak akan mungkin bisa shutdown dan reboot. Sebab perintah shutdown dan reboot akan berfungsi setelah auto time OpenWRT ini berhenti berjalan. Tentunya akan berhenti berjalan apabila memang sudah mendapatkan koneksi internet teman-teman. Jadi seperti itu ya. Alasan saya kenapa mendisable secara otomatis karena banyak keluhan tidak bisa merestart STB maupun shutdown STB ya. Itu dikarenakan tidak ada koneksi internet sebenarnya. Sudah saya jelaskan sih sebenarnya di tutorial Auto Time OpenWRT di Indonesian Test Channel. Akan tetapi mungkin teman-teman banyak yang skip sehingga tidak memperhatikan di bagian tersebut. Baik, kita masih berada di menu sistem. Di sini ada logging, time synchronization. Sudah disetting sedemikian rupa ke Indonesian Full NTP ya. Language style juga sudah di lock ke English dan material. Oke, kita lanjut ke bagian administration untuk merubah password Luci ya, teman-teman. Login Luci silakan di situ. SSHK, HTTP access semua sudah aman ya, tidak ada yang error. Lanjut ke bagian software. Modul OPKG itu adalah menu software ya di bagian sistem. Itu juga sudah terupdate ke latest version dari official di repo-nya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian startup kembali. Di sini ada beberapa yang disable ya. Seperti pasal server LED karena sudah ada LED indikator internet yang modifikasi, maka LED internet indikator yang bawaan OpenWRT-nya saya disable di sini. Kemudian untuk USB Max Day ini adalah modul untuk tethering dari handphone iPhone teman-teman. Jadi saya disable di situ. Begitu juga dengan PHP 8 FPM ya. Baik, kita lanjut lokal startup. Seperti tadi di sini ada FG LED R itu untuk menjalankan secara otomatis pada saat startup LED internet indikator di HG680FJ ini. Nah, baik untuk auto time sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke schedule task teman-teman ya. Di sini ada free SH untuk mengclear cache setiap 1 jam secara otomatis dan ada pinstati.sh untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor setiap 5 menit tentunya. Kita lanjut disk manager. Di sini saya masih menggunakan MC BLK0 yaitu SD card 8 GB ya teman-teman untuk menjalankan OpenWRT di STB HG680FJ ini. Kita lanjut ke file manager. Untuk file manajernya juga sudah sangat smooth karena semua PHP 8 modul sudah saya update ya menyesuaikan dengan updatean dari repo official OpenWRT-nya teman-teman. Oke, kita cek seperti ini, sangat smooth ya. Lanjut ke bagian mount point. Di sini sudah auto mount ya, MCBLK0P2 dan MCBLK0P1 dan tidak ada masalah sampai di sini. Kemudian kita lanjut lagi ke Amlogic Service. Untuk install ke internal saya belum bisa ya teman-teman. Entahlah teman-teman yang lain atau developer lain yang memang jauh lebih kreatif ya, mungkin bisa. Jadi di sini hanya ada CPU setting yang saya sudah mentokin ke 1,8 GHz sesuai dengan kapasitas CPU yang ada di HG680FJ ini teman-teman. Oke, lanjut shutdown masih tetap, kemudian reboot ada. Nah, untuk bagian modem kita cek semua ya. AT message-nya, kemudian USSD configuration ini sih lebih ke modem rakitan teman-teman. Nah, di sini ada 4G connection, debug information bisa kita lihat juga ya di sini sama dengan menjalankan USB spasi -T di terminal. Di sini kita bisa lihat saya menggunakan modem handphone merek Xiaomi Redmi Note 3.
Dan untuk configuration seperti ini teman-teman. Lanjut ke modem info, tab hardware dan tab setup, semua aman. Connection monitor. Connection monitor itu juga sudah menggunakan connection monitor modifikasi ya, dimana di bagian action ini ada untuk merestart modem Huawei teman-teman ya. Jadi ini khusus modem Huawei yang disupport, baik koneksinya menggunakan USB stick maupun menggunakan LAN RJ45. Jadi di sini ada reboot modem, akan tetapi reboot modem ini akan berfungsi jika konfigurasi yang ada di settingannya itu sesuai dengan informasi modemnya. Jadi misalkan informasi modem yang dimaksud itu adalah IP modem dan juga user serta password modem. Untuk mengeditnya itu silakan teman-teman buka file manager, kemudian masuk ke folder USR, selanjutnya ke folder bin. Teman-teman cari file huawei.py di sini ya. Nah, ini tinggal diedit, sesuaikan misalkan modemnya IP 192.168.81 itu disesuaikan di sini teman-teman. Begitu juga dengan username dan password. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut ke bagian activity log, kita cek dulu tab-tabnya semua aman semua ya teman-teman. Nah, ke bagian service, di sini saya sudah menginstal Paswal yang sudah terupdate ya, terbaru pada saat video ini dibuat. Jadi bisa kita lihat di Paswal version, kita cek and update. Oke, sudah latest version ya. Begitu juga dengan Cina di NSNG, X-Ray version. Oke, semua sudah latest version teman-teman. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Sudah menggunakan yang terbaru. Kita cek di bagian watch log, clear, oke aman. Lanjut kita ke bagian open class. Di sini saya tidak menggunakan konfigurasi ya, masih kosong, maka di sini ada error config not found. Kita juga sudah menggunakan yang terbaru yaitu 046.014 beta. Kita cek di bagian plugin setting, kemudian version update. Jika ada yang terbaru tentu di sini akan berbeda ya teman-teman. Di sini 014 sama ya, yang terbaru 014 dari official, jadi tidak ada masalah. Untuk error config not found, saya akan coba untuk merestore konfigurasi backup yang ada di PC saya. Saya klik upload di sini, langsung keisi semua ya teman-teman. Baik, saya akan coba commit setting, kemudian apply setting. Apakah bisa running? Oke, aman ya runningnya teman-teman. Di sini tertulis meta running karena ini konfigurasi backupan saya memang enable meta core-nya dicentang ya. Jadi seperti itu. Baik, tidak ada masalah ya menggunakan backup. Tentu terlebih lagi tidak akan masalah jika menggunakan settingan mulai dari awal. Kemudian kita cek di bagian server log, bisa clear, aman semua. Config editor aman ya teman-teman. Lanjut ke base 64 decode encode, wajib disertakan ya. Kemudian home proxy tidak ada perubahan update teman-teman. Hanya saja di bagian kelas API setting saya sudah defaultkan centang kelas API dan sudah terinstall ya CD Meta di sini ya, versi 037. Oke, lanjut ke zero tier, saya masih sertakan di sini ya. Soalnya jika menggunakan tile scale masih banyak teman-teman yang belum mengerti tile scale dan lebih familiar dengan zero tier tentunya.
Lanjut ke interface info seperti ini, kita cek lagi di bagian terminal HG680FJ ya teman-teman. Oke, config aman semua. Lanjut ke bagian network interface-nya. Di sini USB 0 sebagai modem, device, global network option. Lanjut ke routing ya, kita cek lagi tab demi tab apakah ada yang kurang atau ada yang error. Oke, aman ya teman-teman. Oke, firewall. Baik, semua menu-menu dan submenu aman, kita cek navbar icon. Kemudian navbar link. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berdonasi, yang memberikan support ke saya untuk tetap terus melanjutkan proyek ini sampai kapanpun. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan limpahan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.